Saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi pagi ini. Ini adalah hari Jumat, saudara, dan kita akan coba mengingat kembali apa yang kita sudah sama-sama renungkan selama 1 minggu ini. Dan saudara bisa nanti setelah saya selesai, besok saudara bisa renungkan lagi di rumah. Dan nanti Senin kita sambung lagi, saudara. Jadi kalau saudara ingat bahwa hari pertama, hari Senin yang lalu, kita sama-sama belajar dari Lukas pasal yang ke-10 mengenai Marta dan Maria. Dan di situ ada sedikit pelajaran, kita belajar bahwa yang Tuhan kehendaki adalah untuk kita mendengarkan Dia, saudara. Karena segala kata-kata yang Tuhan ucapkan itu sangat berguna buat kita, buat kehidupan kita. Setiap kata yang Tuhan katakan itu sangat berguna buat kita. Dan kalau kita mau memperhatikannya, maka firman itu akan menjadi modal buat kita hidup berkemenangan. Itulah sebabnya di dalam kejadian mengenai Marta dan Maria itu Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih yang terbaik, yaitu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan. Nah, kemudian hari kedua, saudara, kalau saudara ingat, saya bawakan dari Lukas pasal 8 ayat 18 yang mengatakan Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi, yes, Tuhan ingin kita mendengar seperti Maria. Tetapi mendengar itu bukan hanya sekedar mendengar. Tetapi kita harus belajar untuk mendengarkan dengan cara yang benar. Sebab kalau kita hanya sekedar mendengar saja, saudara, sebentar hilang. Ya, sama saudara mungkin ke gereja, setiap hari Minggu saudara ke gereja, saudara mendengarkan firman Tuhan, dan setelah saudara dengarkan firman Tuhan, pulang gereja saudara sibuk. Waduh, makan di mana ya? Restoran mana ya? Atau pergi ke outlet, atau pergi ke mana? Dan begitu saudara pergi ke sana-sana, lupa saudara. Semua tadi firman yang sudah diberikan pada saudara bisa hilang. Ya, banyak orang yang saya tanyakan pada waktu hari Minggu saya nggak sempat datang, hari Rebonya saya tanya, khotbah apa ya lagi hari Minggu? Coba ceritakan pada saya. Nggak ada yang ingat, saudara. Orang jarang yang ingat. Jadi berarti sudah hilang. Dan kita harus belajar untuk cara mendengar yang benar, karena iblis itu siap untuk mencuri apa yang kita sudah dengar. Sebab itu dia akan beri kesibukan kepada kita supaya apa yang kita baru dengar itu hilang. Jadi itulah sebabnya kita harus belajar memperhatikan cara mendengar yang benar, yaitu dengan perhatian yang benar-benar, dengan sikap hati yang benar, yang mau belajar, bukannya mau mencemooh, yang bukannya mau mengkritik, bukan mau menentang, tetapi yang benar-benar sungguh-sungguh kepengen belajar. Dan juga dengan fokus, kita fokuskan, kita adakan waktu yang khusus untuk mendengarkan Tuhan. Jangan dicampur aduk dengan yang lain-lain. Dan kemudian kita renungkan sampai masuk ke dalam hati kita. Dan disitulah baru ada gunanya firman yang sudah kita dengar itu. Nah, kemudian hari yang ketiga kita belajar juga melihat bagaimana Tuhan katakan bahwa domba-domba Tuhan itu mendengar suara Tuhan dan mengikuti Dia. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin kita ini sebagai domba-dombanya, kita dengarkan Dia, dan bukan hanya mendengar saja, tetapi kita ikuti apa yang kita dengar itu. Sebab saudara-saudara, Tuhan ingin selalu membimbing kita. Kalau kita ini domba, dibimbingnya ke rumput yang hijau, dibimbingnya ke air yang tenang, supaya kita diberi nutrition, supaya kita dikuatkan, supaya kita diberikan kesegaran. Nah, itu yang Tuhan mau buat kita juga. Sebab itu saudara, Tuhan ingin agar kita bukan hanya mendengar saja, tetapi mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, saudara, kalau kita keluar jalan maunya kita sendiri, ada pencuri, ada musuh yang akan menerkam kita. Nah, pencuri itu adalah iblis. Dan iblis itu yang akan mencelakakan kita. Dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu ditulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi saudara, kalau
kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang mencelakakan kita, hal-hal yang tidak baik, jangan kita salahkan Tuhan. Mari kita cek diri kita, apakah kita mendengarkan Dia? Nomor satu. Kedua, kalau iya kita dengarkan, apakah kita mengikuti Dia? Ya, kalau kita dengar tapi kita tidak mau mengikuti, itu salah kita. Dan kita berarti menyeleweng, meninggalkan Tuhan, dan di situ sudah ada iblis menunggu kita untuk menghancurkan kita, untuk memberikan yang tidak baik pada kita. Kemudian hari Kamis kita belajar dari Amsal 4 ayat 23 bahwa kalau kita mau belajar, kalau kita mau menyimpan apa yang Tuhan berikan pada kita ke dalam hati kita, kita harus menjaga hati kita baik-baik. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara yang Tuhan mau begini, jaga hatimu, karena kita tidak bisa menaruh firman yang murni, firman yang baik itu ke dalam hati yang kotor. Di dalam hati kita, kalau hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, saudara, firman itu tidak mempunyai tempat di dalam hati kita. Tuhan katakan bersihkan hati kita, jagai hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan saya berikan Matius pasal 12, kalau saudara masih ingat kemarin, Matius 12 katakan bahwa segala yang kita ucapkan itu keluar dari hati. Nah itulah sebabnya saya berikan pada saudara, kalau saudara mau tahu, saya nggak tahu hati saya ini kotornya apa, saudara dengarkan perkataan yang keluar dari mulut saudara. Kalau saudara dengarkan mulut saudara itu ngomel-ngomel, komplain, gosip dan semuanya yang jelek-jelek itu, keluhan-keluhan dan semua, berarti hati saudara penuh dengan itu semua. Karena Tuhan berkata, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau kita berkata, saya nggak tahu hati saya bagaimana, dengarkan mulut saudara. Nah dari situ saudara akan tahu. Nah, mengapa kita pelajari semuanya ini? Mungkin hari pertama bilang, oke, suruh seperti Mary, dengarkan Yesus, oke, buat apa? Nah kita belajar ini semua, karena apa saudara? Perkataan Tuhan itu penting sekali buat kita. Dan kita harus menghargai setiap perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu adalah segala yang baik buat kita. Dan ya dan amin. So itu kalau kita mau menangkap apa yang Tuhan berikan pada kita, bukan hanya sekedar kita mengerti dan dilewatkan saja, tetapi kita mau kunyah sampai kita mengerti, tempatkan diri kita di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi the reason kita belajar dari hari Senin, belajar mendengar seperti Maria, bagaimana cara kita mendengar dan semuanya itu adalah karena Tuhan ingin berbicara pada kita. Dan kalau kita menghargai apa yang Tuhan katakan dan kita renungkan sampai masuk ke dalam hati, maka itu menjadi iman. Nah, Tuhan berkata iman itu datangnya melalui pendengaran yang benar. Melalui pendengaran akan firman Kristus, itu menjadi iman. Nah, untuk apa iman itu? Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Tuhan ingin agar setiap langkah hidup kita itu harus berdasarkan iman. Berdasarkan iman berarti apa? Berdasarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Itulah sebabnya semakin banyak firman yang kita terima, semakin banyak modal di dalam hidup, di dalam hati kita untuk kita hidupi. Itu adalah yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan, saudara-saudara, pasti yang terjadi pada diri kita adalah semua yang indah, yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi saudara-saudara, the reason kita disuruh belajar untuk dengar, supaya firman yang kita dengar itu bisa menjadi iman, ya. Dan
The reason kita perlu punya iman, karena Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus hidup dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. Bahkan nanti saudara pelajari, di dalam Roma dikatakan bahwa segala sesuatu yang bukan iman itu dosa. Nah, jadi kita harus hidup berdasarkan iman. Nah, sekarang saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, itu iman kita. Siapa yang lahir dari Allah? Yang lahir dari Allah adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sudah lahir kembali, lahir dari Allah. Dan dia dikatakan itu akan mengalahkan dunia. Kenapa dunia harus dikalahkan? Karena di dalam dunia inilah iblis beraksi. Iblis akan memakai dunia ini untuk menyerang kita supaya kita kehilangan damai sejahtera, supaya kita kehilangan pekerjaan, dia akan menyerang kita sehingga membuat kita depres, membuat kita susah, membuat kita kehilangan sukacita dan sebagainya. Iblis akan menyerang kita dengan cara begitu. Dan Tuhan berkata bahwa kita, orang-orang yang lahir dari Allah, itu akan mengalahkan dunia. Dan bagaimana caranya kita mengalahkan dunia? Yaitu dengan iman kita. Dengan iman kita. Sebab itu kita harus belajar banyak firman Tuhan. Dan jangan kita cuma mengetahui saja firman Tuhan, tetapi merenungkan sampai menjadi masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita hidupi menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang melatih dirinya hidup di dalam iman, itu akan mengalahkan dunia. Kita tidak akan dikalahkan oleh pressure dunia ini. Kita tidak akan menjadi orang yang depres. Kita tidak akan menjadi orang yang kalah. Tidak menjadi orang yang frustrasi. Tidak akan menjadi orang yang penuh dengan komplain, yang hidup miserable. Tidak akan seperti itu. Karena dunia akan membuat kita demikian kalau kita tidak beriman. Tetapi kalau kita beriman dan menggunakan iman kita di dalam kehidupan setiap hari dari langkah ke langkah ke langkah, maka iman itu yang akan mengalahkan dunia. Sehingga kita bisa berkemenangan di dalam dunia ini. Kita bisa hidup penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Karena Tuhan berkata sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan dengan kita bersukacita, kita menjadi kuat, kita menjadi healthy, dan kita akan hidup berkemenangan, saudara. Nah, sebab itu, biarlah hari ini saya hanya sekedar mengulangi apa yang kita sudah belajar dari hari pertama sampai hari kelima ini. Jadi semua yang kita pelajari itu maksudnya adalah supaya kita belajar untuk menjadi orang-orang yang beriman. Dan iman itu yang akan mengalahkan dunia ini. Sampai di sini dulu, saudara. Nanti kita lanjutkan hari Senin.